Matematika tingkat lanjut. Jadi baik teman-teman, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang limit dan turunan, disertakan juga dengan pembuktian aplikasi GeoGebra. Sebelum itu, perkenalkan saya Tafina Ranjaratu dan rekan saya Melisa Rambukahi Bangu. Sekian hasil perkenalan kami, terima kasih. Selamat menyaksikan. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang limit. Di sini terdapat soal limit sin 1/2x tambah cos x untuk x mendekati pi per 2. Jadi proses pengerjaannya itu di sini sin 1/2 kita kali dengan pi per 2. Kenapa di sini bisa pi per 2? Karena setiap variabel x kita ganti dengan pi per 2. Kita gunakan dengan cos pi per 2. Lanjut, sin 1 kali pi tetap pi, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sin pi per 4. Kita tambah dengan cos pi per 2. Di sini cos pi per 2 tetap turun. Lanjut, sin 180 kita bagi dengan 4. Kenapa di sini bisa 180? Karena nilai dari pi itu 180. Kita tambah dengan cos 180 kita bagi dengan 2. Sama dikali dengan ini. Karena kenapa bisa 180? Karena nilai dari pi itu 180. Lanjut, sin 180 kita bagi dengan 4, hasilnya 45. Sedangkan cos 180 kita bagi dengan 2, hasilnya 90. Lanjut, sin dari 45 itu 1/2 akar 2. Dan belakangnya cos dari 90 itu 0. Jadi sin 1/2 akar 2 tambah 0, hasilnya tetap sin 1/2 akar 2. Jadi baik teman-teman, sekian hasil penjelasan saya tentang materi limit. Terima kasih. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan membuktikan melalui aplikasi GeoGebra. Pertama-tama kita membuka aplikasi GeoGebra. Setelah itu kita tulis limit. Setelah itu kita tulis soalnya sin 1/2 x kita tambah dengan cos x. Di sini untuk pi mendekati 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini hasilnya 1. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan, lebih khususnya perkalian dua fungsi. Jadi, turunan perkalian dua fungsi digunakan jika terdapat dua fungsi bukan satu fungsi. Misalnya ada soal seperti ini. Fx-nya itu sama dengan x tambah 2 dikali dengan x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3. Jadi jika ada soal seperti ini, kita itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu perkalian distribusi. Jadi perkalian distribusi itu misalnya caranya seperti begini. X dikali sama x pangkat 2 itu x pangkat 3 ditambah x dikali sama 2x, 2x pangkat 2 ditambah x dikali sama 3 itu 3x ditambah 2 dikali sama x pangkat 2 itu x pangkat 2x pangkat 2 ditambah 2 dikali sama 2x itu 4x ditambah 2 dikali sama 3 itu 6. Jadi jika kita sudah menggunakan perkalian distribusi, kita lihat yang pangkatnya sama. X pangkat 3 tidak ada yang pangkatnya sama, maka kita tulis kembali ditambah
X pangkat 2 itu ada yang sama, yaitu 2X pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 2 itu 4X pangkat 2. Ditambah X 3X ditambah sama 4X itu 7X. Ditambah konstantanya itu 6. Jadi jika kita sudah pada punya jawaban, kita bisa cari dia punya f aksen X. Jadi f aksen X-nya itu sama dengan, atau turunannya, jadi turunan dari X pangkat 3 itu 3X pangkat 2. Kenapa bisa 3X pangkat 2? Karena 3 pindah ke depan, lalu 3 dikurangi sama 1 itu 2. Ditambah 2 dikali sama 4 itu 8X. 2 dikurangi 1 itu 1, jadi tetap 8X. Ditambah turunan dari 7X yaitu 7. Ini setiap konstanta itu tidak mempunyai turunan atau sama dengan 0, jadi tidak perlu lagi ditulis. Jadi ini cara pertama. Oke, next kita lanjut ke cara yang kedua. Jadi baik, di sini kita akan melanjutkan ke cara yang kedua. Misalnya contohnya itu begini, fx sama dengan X tambah 2 dikali sama X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Rumus dari f aksen X itu sama dengan UX dikali sama V aksen X ditambah Vx dikali sama U aksen X. Jadi yang ini kita misalkan dia itu UX dan ini Vx. Nah, setelah itu kita cari UX sama dengan X tambah 2, U aksen X sama dengan turunan dari X itu 1, turunan dari 2 itu 0, jadi tidak perlu lagi tulis. Oke, next lanjut dari Vx. Vx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Jadi V aksen X-nya itu turunan dari X pangkat 2 yaitu 2X ditambah turunan dari 2X itu 2, turunan dari 3 itu tidak ada, jadi tidak perlu lagi ditulis. Setelah kita sudah dapat punya turunan masing-masing dari UX dan Vx, kita masukkan ke rumus yang ini. Vx, V aksen X sama dengan UX dikali sama V aksen X ditambah Vx dikali sama U aksen X. Jadi sama dengan UX nya yang tadi X tambah 2 dikali sama V aksen X nya itu tadi 2X tambah 2 ditambah Vx nya tadi itu X pangkat 2 tambah 2X tambah 3 turunan dari UX nya tadi itu 1, jadi sama dengan X dikali sama 2X itu 2X pangkat 2 ditambah X kali 2 itu 2X ditambah 2 kali 2X itu 4X ditambah 2 dikali sama 2 itu 4 ditambah X pangkat 2 kali 1 itu X pangkat 2 ditambah 2X kali 1 itu 2X ditambah 3 kali sama 1 itu 3. Jadi setelah kita dapat dengan hasil perkalian, kita jumlahkan yang pangkatnya sama. 2X pangkat 2 ditambah sama X itu 3X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4X tambah 2X itu
8x ditambah 4 tambah 3 itu 7. Jadi teman-teman, cara yang kedua dan cara yang pertama itu hasilnya sama saja. Jadi sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membuktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi sebelum itu kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Klik input, masukkan soalnya. X tambah 2 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 2x tambah 3, lalu klik enter. Jadi teman-teman, hasil perkalian distribusi dari x tambah 2 dikali dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 3 itu adalah x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 7x tambah 6. Nah, setelah itu kita akan mencari turunannya. Klik ada di label, lalu pilih fx nya itu dy per dx. Nah, kita klik ABC, lalu tekan F, terus kita klik enter. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hasil dari turunan dari x tambah 2 dikali dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 3. Turunannya itu adalah 3x pangkat 2 tambah 8x tambah 7. Jadi ini jawabannya benar-benar terbukti sesuai dengan yang saya jelaskan secara langsung.